Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan agraria yang tidak selaras dengan Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiz Zaki Wahid dengan NPM 2307101017. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kresna Kusiraji dengan NPM 230710102006. Perkenalkan, nama saya Raditya Erlangga Putra Gunawan dengan NPM 230710110200. Perkenalkan, nama saya Alfi Satris Permana Putra Sulaiman dengan NPM 2307 1010 217. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasar Aziz dengan NPM 2307 1010 267. Di sini kami akan menjelaskan yaitu yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan bab 2 analisis kasus yang berisi tentang deskripsi kasus, pertimbangan hak hukum, kelainan nilai Pancasila, putusan pengadilan. Dan bab 3 penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan syarat. Di sini mulai dari bab 1, latar belakang. Pengaturan mengenai tatanan agraria di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang dasar-dasar tata kelola agraria atau UPA yang memiliki peran penting dalam mengatur kepemilikan dan pengolahan sumber daya agraria yang ada di Indonesia. UPA sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta menjamin hak atas tanah sebagai bagian dari cita-cita negara. Namun dalam praktik banyak masalah muncul yang menunjukkan tidak sesuai antara implementasi hukum agraria dan butir Pancasila. Butir-butir pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hukum agraria. Namun, dalam praktiknya hanya penguasa agraria secara tidak adil. Contohnya seperti dalam kasus yang mana pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanah yang dimilikinya telah dijual oleh kerabatnya dengan tanpa sepengetahuannya. Hal ini sama dengan halnya telah mencoreng nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Di sini kami akan mengangkat rumusan masalah yang pertama, ketidaksesuaian praktik penguasaan tanah dan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, peran pemerintah dalam menegakkan hukum agraria yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Dan yang ketiga, konflik agraria yang timbul akibat ketidakpastian hukum dan kebijakan agraria yang tidak konsisten. Next. Terdapat tujuan penelitian. Tujuan pertama, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi hukum agraria. Yang kedua, menganalisis sejauh mana nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan agraria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kresna. Oke. Untuk bab 2 analisis kasus, di sini terdapat deskripsi kasus yang pertama, yaitu Bapak KM Husni Kamil merupakan pemegang kuasa yang sah atas tanah yang didapatkan melalui hak kepemilikan atas tanah yang dikonversi melalui nomor E730 SEB seluas 710 meter kuadrat. Surat ukur nomor 239 1975 BP nomor 5070
75 pada 28 Juni 1975 terletak di Kelurahan Paledang, Kota Bandung. Tanah tersebut dikuasai oleh almarhum Hadi yang membagikan sebidang tanah pada anak-anaknya dari pembagian harta warisan yang tercatat di Pengadilan Negeri Bandung 22 Februari 1950 nomor 52 garis miring 1949 dan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 Bandung tanggal 27 Februari 1975 nomor 52 garis miring 1949 garis miring sipil. Lalu pada kurun waktu tanggal 10 bulan 10 tahun 1975, anak-anak dari Bapak KM Husni Kamil melakukan suatu transaksi tanah pada Bapak Hadi Sulaiman dalam akta untuk melakukan transaksi jual beli nomor 31 tanggal 30 Oktober tahun 1975, yang mana tidak dapat dilakukannya transaksi jual beli karena sertifikat belum diproses. Namun jual beli tanah tetap dilakukan dengan harga 15 juta rupiah sesuai dengan tanda terima yang dicantumkan sebagai bukti 10 April 1975. Dalam akta tersebut tercantum dengan harga 5 juta rupiah. Hal tersebut Bapak KM Husni Kamil dengan senang hati menerima karena anak-anak dari Bapak almarhum H. Hardi Sudirman saat itu telah membayar lebih dari 5 juta rupiah, yaitu 9.970.000 rupiah. Next. Pada bulan Mei tahun 2000, Bapak KM Husni Kamil bersama dengan pengacara Hendy Sulaiman SH datang ke rumah keluarga almarhum Bapak Hardi Sulaiman dan yang menerima tamu keluarga dari Bapak KM Husni Kamil yang bernama Toto. Pihak tersebut memberikan keterangan bahwa ayahnya telah berpulang dan tanah objek permasalahan tersebut tidak tahu. Toto juga berkata bahwa tanah tersebut telah diatasnamakan oleh saudara dari ayah Toto tersebut. Pihak penjual terkejut mendengarkan perkataan dari Toto karena sertifikat telah rampung disesuaikan sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Akta Perikatan tersebut untuk melakukan transaksi jual beli 30 Oktober 1975. Para pihak dalam hal ini pemilik kuasa atas tanah diwajibkan menyelesaikan semua surat yang berhubungan dengan tanah sebagai objek sampai dikeluarkan sertifikat. Apalagi pembayaran juga belum dilunasi oleh keluarga almarhum Bapak Hardi Sudirman. Lalu selanjutnya keluarnya sertifikat nomor 282, surat ukur nomor 239 tahun 1975 atas nama Hardi Sudirman yang sudah diproses melalui keluarga almarhum Hardi Sudirman yang berlandaskan AJB nomor 15159 garis miring BDG garis miring 1982 dibuat pada tanggal 27 Mei tahun 1982 oleh keluarga almarhum Bapak Hardi Sudirman, di mana tidak pernah ditandatangan oleh keluarga almarhum. Sudah sangatlah terang bahwa AJB tersebut ditelisir cacat secara formil dengan semua akibat hukumnya karena sudah bertentangan dengan pasal 1320 BW serta 1328 BW. Jika para pihak keluarga ahli waris Toto berpedoman pada pasal 5 mengenai kuasa mutlak yang tersebut di dalam akta transaksi jual beli nomor 31 pada 30 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan keluarga almarhum untuk membuat akta jual beli nomor 159 garis miring BDG garis miring 1982 pada 27 Mei 1982 adalah tidak sah dan harus batal demi hukum karena kuasa mutlak bertentangan dengan Irmen Mendagri nomor 14 garis miring 1982 mengenai pengaplikasian kuasa mutlak pada pemindahan hak atas tanah junto pasal 1320 BW, yakni perikatan tersebut tercipta atas suatu sebab yang tak halal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Baik, selanjutnya memasuki pertimbangan hukum. Dalam pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, didapati beberapa peristiwa hukum yang telah terjadi sehingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang muncul di antara para pihak yang berkepentingan dalam peristiwa tersebut. Garis besar perkara berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor
K/PDT/2003 didapati adanya transaksi jual beli tanah yang melibatkan antara pihak pemohon kasasi dan pihak termohon kasasi. Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh pihak permohon kasasi yang didapatkan melalui pembagian harta warisan dengan telah dilalui proses pengakuan hak atas tanah atau Eigendom nomor E730 dengan surat ukur nomor 239/1975 dan BP nomor 5070/75 yang tertanggal pada 28 Juni 1975. Sedikit mengenai hak eigendom atau dalam konteks bahasa Indonesia berarti hak milik adalah suatu kewenangan atau hak untuk menguasai, mempergunakan, serta merasakan manfaat secara menyeluruh terhadap suatu benda atau dalam kasus ini adalah tanah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta tersebut, didapati para pemohon adalah pemilik tanah yang sah. Hal tersebut dirasa telah sesuai berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwasanya guna untuk mencapai tujuan dari dibuatnya suatu produk hukum, yakni terpenuhinya unsur kepastian, maka seluruh tanah yang berada dalam lingkup Republik Indonesia haruslah didaftarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasar. Silakan. Ya. Eh, terkait ya, terkait pemaparan selanjutnya, pertimbangan hukum, tanah yang telah dimiliki secara sah tersebut kemudian oleh para pihak pemohon dijadikan objek perikatan dalam ranah jual beli dengan pihak tergugat. Lalu untuk memastikan keabsahan dari proses jual beli yang dilakukan, kemudian pihak pemohon mengadakan pengikatan dengan notaris atau pihak turut termohon satu yang dituangkan dalam akta pengikatan untuk melakukan jual beli nomor 31/1975 tertanggal 30 Oktober 1975. Oleh karena sudah terdapat akta pengikatan jual beli, maka dengan ini timbullah suatu akibat hukum dari para pihak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini selaras dengan pasal 1338 BW yang mendalilkan setiap bentuk dari perjanjian yang telah dibuat secara sah atau berdasarkan pada pasal 1320 BW yang merupakan syarat sah dari suatu perjanjian telah menjadi seperti undang-undang bagi para pihak. Kemudian pada prosesnya tergugat telah melakukan pencicilan pembayaran sebanyak 3 tahap dengan total terkumpul sebanyak 9.970.000 dari total kunjung melunasi biaya pembayaran dan didapati bahwasannya tergugat telah meninggal. Serta terdapat suatu fakta yang mengejutkan bahwasannya sertifikat perpindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tanah telah rampung. Oleh karena peristiwa tersebut timbullah suatu akibat hukum, yakni para tergugat diduga telah melakukan tindakan melawan hukum, mencederai ketentuan pada pasal 1320 BW. Kemudian sertifikat yang dibuat melalui turut tergugat 3 berdasarkan akta jual beli yang dibuat secara sah melalui turut tergugat 2, yang mana pihak penggugat tidak menandatangani serta menghadap pihak tergugat 2 dalam melakukan proses tersebut. Hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan pasal 1320 BW yang mana perjanjian dalam hal ini objeknya adalah akte jual beli yang dibuat tidak berdasarkan atas itikat baik atau sebab yang halal. Next. Analisis terhadap kelainan nilai dalam Pancasila. Dalam kasus perselisihan ini, terdapat nilai-nilai Pancasila yang ikut terpengaruh dan mengalami suatu kelainan. Kelainan yang dapat diambil di dalam kasus ini tidak lain dari asas kemanusiaan, keadilan sosial, dan juga kerakyatan. A. Asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan seharusnya mengakui dan melindungi hak individu yang ada, termasuk pula hak atas tanah. Namun dalam kasus ini, tindakan keluarga almarhum Haji Hardi Sulaiman yang mengalihkan hak atas tanah dengan tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari keluarga Bapak KM Husni Kamil mencerminkan pengabaian terhadap prinsip ini. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa hormat kepada hak milik orang lain dan prinsip dari keadilan itu sendiri. B. Asas keadilan sosial. Di dalam Pancasila sendiri, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana hal ini ketidakadilan muncul ketika akte jual beli tanah yang tidak sah dikeluarkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang berhak. Hal ini menciptakan suatu ketidakpastian hukum bagi pihak Bapak KM Husni Kamil yang telah melakukan suatu pembayaran dan memiliki sertifikat tanah yang sah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfi Satris.
Baik, selanjutnya adalah putusan pengadilan. Jadi berdasarkan kasus yang telah kita jabarkan tadi, pihak hakim memutuskan untuk menolak permohonan provisi para penggugat dan menolak eksepsi tergugat nomor 3 dan juga menolak gugatan penggugat sepenuhnya serta juga membebani para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp409.000. Adapun hasil putusan kasasi, pihak penggugat atau pembanding yang mengajukan kasasi juga ditolak oleh Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 yang juga menjatuhi hukuman kepada penggugat dan pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Bisa dilanjut. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah kasus sengketa jual beli tanah seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses formal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi. Dalam kasus di atas, gugatan penggugat atau pembeli ditolak karena tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan sahnya transaksi tersebut. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu jual beli tanah adalah sebaiknya dilakukan saat sertifikat tanah itu sudah ada dan dapat dibuktikan kekuatan hukumnya agar tidak merugikan kedua belah pihak, serta juga melibatkan ahli hukum seperti notaris sebagai saksi. Dalam kasus di atas, pembeli tidak memiliki bukti yang kuat sehingga untuk membuktikan haknya untuk kepemilikan tanah yang disengketakan, sehingga menyebabkan haknya tidak dapat dipertahankan di dalam pengadilan yang mengakibatkan ditolaknya permohonan penggugat atau pembeli untuk mendapatkan tanah yang disepakati. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Semoga teman-teman semua paham yang kami sampaikan di PowerPoint kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.